detail. Udah paham semuanya? Mbak Fevi ini bener ya, berarti semuanya dua. Tugasnya ada dua, ya, satu pertanyaan dan satu pernyataan. Nah, bener banget tuh Mbak Adelia, terima kasih. Ya, sudah ya. Kita move on dari tugas, semuanya bisa dipahami ya tugasnya. Gampang tau tugasnya? Nggak susah-susah saya kalau kasih tugas. Yang penting saya minta teman-teman bener kali ini bener-bener mengerjakan tugas ini ya. Karena ini penting sekali untuk saya. Beneran, ini penting sekali untuk saya untuk tahu sejauh mana teman-teman paham tentang perkuliahan yang saya moderatori ya. Pertanyaannya nggak boleh tanya semua dan nggak ngerti semua ya. Jadi saya minta, karena ini analisis saya dan teman-teman, jadi saya minta benar-benar mana yang teman-teman paling paham dan mana yang teman-teman paling nggak paham. Ya, sekelas nggak boleh sama. Satu orang harus bikin yang beda. Ya. Jadi nanti diomongkan bareng-bareng teman-temannya, sekelas nggak boleh sama. Tidak harus hitung-hitungan, enggak harus hitung-hitungan. Enggak harus hitung-hitungan. Ya tugasnya begini nggak bisa nyontek. Iya, ini soalnya saya melihat kecenderungan dalam tugasnya teman-teman ini kayaknya jawabannya mirip-mirip ya. Jadi saya kasih tugas yang nggak bisa nyontek ya. Teman-teman, saya sangat menghargai orisinalitas pemikiran teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tugasnya sangat orisinil, saya appreciate banget untuk teman-teman yang meskipun tidak harus 100% benar, saya sangat menghargai teman-teman yang tugasnya orisinil. Ya. Karena itu penting, penting banget buat saya. Kalau buat saya benar atau enggak itu 40% ya. Yang penting orisinil. Nah, udah semuanya kita move on dari tugas ya. Semuanya udah paham? Mbak Muji, Pak Nano, Mbak Yunita. Oh iya, tugas yang kemarin belum ngumpul, teman-teman. Saya masih memberi kesempatan sampai TTM minggu depan. TTM 2 minggu lagi ya. Tapi ya pastinya nilainya beda ya sama yang mengumpulkan tepat waktu. Ya. Tapi saya kasih kesempatan untuk teman-teman yang belum sempat atau apa. Ya. Saya sangat menghargai teman-teman yang tugasnya orisinil dan mengumpulkan tepat pada waktunya. Tapi saya juga menghargai teman-teman yang mau berusaha untuk mengumpulkan tugas lewat dari tenggat waktu yang ditentukan. Ya. Oke. Ya, kita lanjut ke dibuka materinya. Saya akan membahas 2 bab ya. Jadi biar cepat saya habiskan 2 bab. Karena ini sifatnya materi. Jadi bisa saya sambil ngobrol ya sama teman-teman. Nah, ini tolong dibuka modulnya, modul yang kelima ya, mengenai resiko dalam investasi. Teman-teman ada yang masih ingat nggak hubungan antara resiko dan pengembalian? Hmm, ada yang masih ingat? Hubungan antara resiko dan pengembalian. Ada yang masih ingat? Ini waktu pertemuan kedua kalau nggak salah saya membahasnya. Resiko dan pengembalian. Yuk, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat ungkapan yang dulu pernah saya berikan?
high risk, high return. Atau semakin tinggi resikonya, maka investor pasti akan mengharapkan pengembalian yang tinggi. Ya, itu udah resiko investasi yang berlaku secara umum. Ya, semua pakar investasi sekalipun dia akan membicarakan tentang high risk high return. Jadi tidak ada ceritanya kita pengen return yang tinggi tapi resikonya kecil. Itu namanya bujuan. Ya. Suka bohong berarti. Yang kalau ada orang-orang yang menawarkan investasi dengan pengembalian tinggi tanpa resiko, wah itu jelas bohong. Ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai resiko di dalam investasi. Karena di dalam investasi itu pasti ada resiko, ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan berkaitan dengan high risk, high return. Ya, karena semakin tinggi resiko, pengembalian yang diharapkan juga semakin tinggi. Namun, ya, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan nyata, apa yang kita harapkan selalu terkadang tidak sama dengan kenyataan, ya. Ini kayaknya dalam hal apapun ya. Ya. Yang diharapkan ternyata tak seindah yang dibayangkan. Ya. Entah dalam hal apapun, tapi dalam investasi pun juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau yang diharapkan tidak sama dengan kenyataannya, ya. Jadi misalnya harapannya lebih besar daripada kenyataannya, berarti akan ada yang namanya deviasi. Deviasi itu maksudnya penyimpangan. Ya, kalau teman-teman yang nggak tahu deviasi itu apa, Bu? Deviasi itu penyimpangan. Ya. Nah, besarnya harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu yang namanya kita namakan dengan deviasi. Ya. Teman-teman kalau ngelihat deviasi ya, itu ada rumusnya di halaman 5.3. Deviasi itu dihitung dari tingkat keuntungan atau RI itu ya. Dan PI, PI itu probabilitasnya. Ya, jadi kalau ada keuntungannya, tabel antara keuntungannya dan ada probabilitasnya tinggal dijumlahkan aja. Ya, seperti rumus yang ada di buku. Itu cara menghitung deviasi standar. Ya. Nah, sekarang kita membicarakan masalah operating risk atau resiko operasi. Resiko operasi. Resiko operasi itu kalau misalnya teman-teman masih ingat di laporan laba rugi, itu ada namanya laba operasi. Yaitu laba yang timbul akibat dari hasil operasional perusahaan. Entah itu dalam proses produksi, ya, atau misalnya kalau dia perusahaannya perusahaan jasa, berarti dalam proses penjualannya. Nah, kalau resikonya tinggi, itu bisa dikatakan resikonya tinggi itu dari mana, Bu? Jika laba operasi peka terhadap penjualan. Atau kita namakan operating leverage. Maksudnya peka terhadap penjualan itu gimana, Bu? Misalnya, teman-teman kalau masih ingat, ya, dalam laporan laba rugi, itu kan ada namanya penjualan, di bawahnya dikurangi HPP, berarti di bawahnya itu kan ada namanya laba kotor. Ada namanya laba kotor. Ya. Maksudnya di laba kotor ini apa atau laba operasi? Ini maksudnya laba kotor ini, perubahan laba kotor ini itu terjadinya searah dengan perubahan penjualan. Ya. Jadi kalau penjualannya naik drastis, itu nanti labanya juga otomatis naik drastis. Nah, apa yang membuat laba operasi ini peka terhadap penjualan?
Ada dua sebabnya, ya, yang kita namakan komponen biaya, ya. Dan tahu komponen biaya itu yang satu ada namanya fixed cost, yang kedua ada namanya variable cost. Ya. Ada yang tahu bedanya fixed cost sama variable cost? Halo? Ada yang tahu bedanya fixed cost dan variable cost? Mbak Fevi, Mbak Eeng, Mbak Suhartini, Mbak Ani, Mbak Yunita, Pak Nano, Mbak Muji. Dan tahu bedanya fixed cost sama variable cost? Fixed cost biayanya tetap meskipun aktivitasnya berubah. Biaya tetap dan biaya yang berubah, benar. Investasi hati. Aduh, ini kayaknya Mbak Adelia ini lagi super galau nih ya, masalah hati. Kalau variable cost berubah sesuai aktivitas perusahaan. Nah, benar banget. Makasih Mbak Suhartini atas bantuannya. Jadi komponen biaya ini yang membedakan adalah hubungan dengan aktivitas perusahaan. Ya. Kalau aktivitas perusahaannya itu semakin besar dan dia ikut berubah, maka dia namanya variable cost. Ya. Kalau aktivitas perusahaannya itu, kalau biaya gaji masuk biaya tetap bukan Bu? Nah, pertanyaannya bagus. Ada yang bisa menjawab? Biaya gaji? Biaya gaji fixed cost atau variable cost? Biaya gaji FC atau VC? Tetap. Nah, kalau Mbak Muji bilangnya tetap. Bentar, kita cari yang lain. Tetap. Fixed cost. Iya. Semuanya jawab fixed cost. Ada yang punya jawaban lain nggak? Atau semuanya sepakat sama Mbak Mujima, sama Mbak Suhartini, sama Mbak Ani? Fix? Yakin nih semua? Yakin semuanya fix cost? Bener? Nggak ada yang mau berubah jawaban? Kalau gajinya berubah gimana, Bu? Nah, kemarin yang datang ke pertemuan TTM siapa ya? 4 orang, Pak Nano, Mbak Ani, Mbak Adelia, sama siapa ya satunya saya lupa. Nah, kemarin saya bilang, Mbak Muci ya. Ya, nah kemarin saya bilang waktu di pertemuan TTM ya, gaji itu ada yang masuk gaji dalam bentuk beban administratif dan ada gaji yang masuk sebagai beban operasi ya. Jadi ada dua jenis, ada gaji yang masuk beban administrasi dan ada gaji yang masuk beban operasi. Nah, sekarang saya tanya, fixed cost tentunya. Oh, yakin banget ini kayaknya Pak Nano ya. Nah, kalau yang masuk ke fixed cost itu namanya gaji yang masuk ke beban administrasi. Ya, itu kalau yang dinamakan fixed cost. Tapi teman-teman ada yang dengar ya, itu tadi kan pertanyaannya gaji, jadi benar ya masuk fixed cost. Tapi teman-teman ada yang pernah dengar namanya upah nggak? Nah, Mbak Ani tuh pinter banget tuh. Makasih Mbak Ani. Eh, bentar, kebalik kayaknya. Fixed cost
Yang masuk fixed cost itu beban admin. Yang masuk beban operasi itu variable cost. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya gaji yang masuk beban operasi itu namanya wages. Kalau gaji yang masuk beban administrasi, ya, itu namanya salary. Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau beban administrasi, ya, contohnya gajinya siapa? Gajinya manajer, gajinya sekretaris, gajinya customer service, gajinya Pak Security, gajinya Bapak cleaning service, itu namanya beban administrasi. Nah, mereka gajinya tetap setiap bulan, maka dia masuk ke dalam fixed cost. Yang nomor 1 itu masuk fixed cost. Ya. Tapi teman-teman harus ingat, ada gaji yang masuk sebagai beban operasi. Contohnya apa? Gajinya orang-orang yang terlibat langsung dengan proses produksi. Contohnya, gajinya buruh pabrik, gajinya supervisor produksi. Nah, itu mereka gajinya tergantung pada berapa aktivitas perusahaan. Kalau perusahaan aktivitasnya tinggi, maka otomatis kan proses produksinya lebih besar. Kalau proses produksinya lebih besar, berarti orang-orang yang ada di bagian produksi, gajinya juga akan ikut besar. Termasuk juga kalau tidak dapat order. Kalau perusahaan nggak dapat order, berarti mereka kadang-kadang tidak digaji. Kenapa? Karena terkadang mereka menggunakan rate-nya berupa jam kerja. Jadi gajinya itu dihitungnya bukan berdasarkan berapa bulan mereka digaji, tapi berapa banyak jam kerja. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang di pabrik sekarang digajinya berdasarkan fixed cost atau per bulan atau variable cost dengan rate per jam kerja. Makanya kalau teman-teman mungkin kalau saya dulu, gaji saya setiap bulan bisa berubah-ubah. Karena apa? Karena kalau pekerjaan sedang peak season, sedang audit yang banyak yang diaudit, maka saya akan melakukan pekerjaan di luar jam kerja saya. Sehingga saya akan dapat lembur yang nilainya itu justru jauh lebih besar daripada base salary-nya, ya, dari gaji pokoknya. Nah, sampai sini teman-teman udah bisa nangkep nggak kira-kira bedanya? Oke. Yang lainnya selain Mbak Adelia bisa ya, jelas ya. Jadi biasanya yang masuk ke dalam biaya gaji yang masuk beban operasi itu adalah orang-orang bagian produksi ya. Jadi supervisornya, manajer produksi, atau meskipun security yang bertugas di pabrik. Nah, itu nanti beda biasanya daripada security-nya kantor. Ya. Oke, semuanya saya lanjutkan ya. Nah, karena unsur gaji ada dua, ya, fixed cost sama variable cost, berarti total cost atau total biaya, TC itu total cost ya, total biaya, itu adalah penjumlahan dari fixed cost sama variable cost. Nah, karena variable cost ini tergantung dari aktivitas perusahaan, berarti biaya variabelnya dikalikan dengan Q atau quantity. Ya, quantity itu bisa kita artikan aktivitas ya. Jadi itu perhitungannya TC sama dengan FC ditambah VC. Ya. Jadi Q-nya kalau kita mencari Q pada break even itu sama dengan FC dikurangi dibagi P minus V. Ya, itu perkalian silang biasa. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Arus kas yang tidak pasti. Ya. Jadi arus kas yang tidak pasti itu sebabnya ada banyak.